Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu tema, yaitu cinta kasih pastoral dalam tugas kegembalaan dalam paroki. Tema ini merupakan salah satu yang ada dalam dokumen gereja, yaitu dokumen Pastores Dabo Vobis, yang berbicara banyak hal tentang cinta kasih pastoral dalam sebuah gereja. Pengantar, panggilan menjadi imam tetap merupakan panggilan untuk menghayati imamat Kristus yang tunggal dan lestari. Dalam menghayati panggilan itu, hidup dan pelayanan imam juga harus menyesuaikan diri dengan zaman dan situasi kehidupan. Seorang imam harus mempunyai sikap terbuka terhadap peranan Roh Kudus agar dapat mengenali kebutuhan-kebutuhan rohani umat. Menyesuaikan diri dengan zaman tidaklah mudah, karena banyak imam yang justru kebablasan. Misalnya ada banyak imam tidak mengenal sopan santun dan etika, mempunyai kecenderungan bermental seperti pejabat pemerintahan dalam melayani. Bahkan ada yang melayani dengan harapan balas jasa. Kita akan masuk ke dalam dimensi cinta kasih pastoral dalam tugas kegembalaan dalam paroki. Pada prinsipnya, pemahaman mengenai hakikat cinta kasih pastoral dalam dimensi eklesiologis amat terarah pada pelayanan imam dalam gereja atau paroki. Keterarahan imam kepada gereja didasari oleh hubungan Kristus dengan gereja. Kristus adalah kepala, gembala, dan mempelai gereja. Berkenan dengan peran seorang imam dapat dipahami sebagai keberlanjutan kehadiran Kristus, sehingga pelayanannya pun harus mengarah kepada gereja. Persekutuan gereja merupakan arena di mana cinta kasih pastoral dihayati, meskipun cinta itu bertujuan bahkan melampaui gereja dan harus memeluk seluruh umat manusia. Gereja sebagai persekutuan amat menentukan untuk mengerti mengenai jati diri imam. Dimensi persekutuan itu mengalir dari persekutuan ilahi ketiga pribadi Allah Tritunggal. Dinamika triniter dari persekutuan berada pada inti pengertian gereja. Persekutuan dalam gereja menjadi cerminan persekutuan triniter, di mana setiap pribadi dihargai sebagai setara dan juga berbeda masing-masing dengan jati diri dan kebebasannya. Semua anggota gereja mempunyai martabat yang sama dan siap untuk mempersembahkan karunia-karunia dalam pelayanan kepada orang lain. Secara analog, karakter ini juga menjadi karakter pelayanan dalam gereja. Masing-masing pelayanan memberikan pelayanan yang berbeda-beda, dan perbedaan itu tidak berarti lebih tinggi atau lebih rendah. Karakter ketimbal-balikan dan pemberian diri juga adalah ciri-ciri pelayanan-pelayanan dalam gereja. Dengan pengudusannya melalui sakramen tabisan, imam ministerial mempunyai relasi kemempelaian Kristus kepada gereja. Hubungan khusus Kristus bersama gerejanya dapat disebut juga mempelai gereja. Sebagaimana Kristus sang gembala dan imam agung yang merupakan mempelai gereja bertindak sebagai imam, nabi, dan raja, maka imam menjalankan tugas-tugas ministerialnya, memimpin, menguduskan, dan mengajar. Inilah fungsi istimewa imam. Sebagai mempelai gereja, ia bertindak in persona Christi capitis et in nomine ecclesiae. Imam adalah pelayan rekonsiliasi antara Tuhan dan sesama. Ia diutus untuk melayani gereja dan mengantar umat kepada Allah. Imam bersama Kristus mewujudkan dan menyebarkan kasih pengampunan Bapa. Pelayanan pengembalaan imam tersebut bersumber pada cinta dan kekuatan Allah. Kristus menempatkan imam dalam naungan khususnya, yaitu dalam genggaman tangan dan cintanya. Oleh karena itu, imam perlu terus-menerus menenggelamkan diri dalam cintanya. Demikianlah cinta kasih pastoral juga
berada pada inti relasi imam dengan gereja atau paroki. Cinta kasih pastoral melahirkan relasi persekutuan antara imam, ministerial, dan umat beriman, dan juga menentukan relasi imam dengan uskup dan imam-imam lain. Hidup dan jati diri imam bersumber pada Tritunggal Kudus. Persekutuan Allah Tritunggal menjadi sumber inspirasi hidup para imam untuk menjalankan tugasnya dalam kesatuan dengan gereja. Imam adalah pelayan gereja sebagai komunio karena pelayanannya sangat terikat dengan uskup serta sesama rekan imam. Dalam persekutuan inilah fokus pelayanan imam diarahkan kepada pembangunan iman umat. Karena itu imam ditabiskan dengan tujuan untuk membantu uskup dan menjadikan diri demi kepentingan seluruh gereja. Yang pertama, dimensi pertama, Yesus pusat spiritualitas pelayanan imam. Cinta kasih pastoral imam bersumberkan pada cinta kasih Kristus sang kepala, gembala, dan mempelai. Cinta kasih Kristus sebagai kepala terangkum dalam kesediaan yang memberi diri bagi gereja. Predikat Kristus sebagai kepala bukan semata-mata ditafsirkan sebagai yang otoriter dan penguasa, melainkan pribadi yang tampil sebagai hamba yang menderita dengan taat memberikan dirinya dan dalam melayani gereja demi mewujudkan kehendak Bapa. Sebagaimana yang Yesus sendiri katakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya demi tebusan bagi banyak orang. Historitas Yesus yang lebih cenderung memperlihatkan sikap belas kasihan, kepedulian terhadap mereka yang lemah menderita. Dalam situasi itu, Yesus berusaha menampilkan diri sebagai pribadi yang bergembala di hadapan kawanannya. Lebih lanjut, cinta Kristus sebagai mempelai dinampakkan dalam sikap batinnya yang mengarah kepada gereja. Gereja merupakan fokus pelayanan Yesus. Pada gilirannya, gereja akan menjadi nada dasar pelayanan imam. Titik fokus imam yaitu Yesus sendiri yang hadir dalam gereja atau paroki. Para imam diharapkan menjadi Yesus pusat spiritualitas pelayanannya. Kecenderungan yang terjadi pada zaman milenial yaitu adanya hal tertentu, banyak hal yang menekankan mengandalkan diri sendiri dalam menunaikan tugas. Yang kedua, imam sebagai kepala gereja. Keberadaan Kristus sebagai kepala menunjukkan pelayanan dan otoritasnya atas gereja, artinya otoritas yang bertujuan memberikan hidup kepada gereja. Secara singkat diterapkan bahwa Kristuslah yang selalu hadir menghidupkan, membangun, dan menyatukan gereja kepada dirinya. Kekepalaan inilah yang menjadi suatu unsur pembeda antara imamat umum dan imamat ministerial. Secara sederhana, imamat umum dari kaum beriman disebut sebagai imamat eksistensial. Artinya seluruh eksistensi mereka hidup dalam kegiatan untuk memuliakan Allah, mempersembahkan diri kepada Bapa. Sedangkan kekhasan imamat pelayanan atau imamat jabatan para imam terletak dalam hubungan khusus dengan Kristus sebagai kepala dan gembala umatnya. Imamat pelayanan khusus inilah dimiliki oleh seorang imam karena dari sakramen tabisan ia memiliki kuasa suci. Dengannya ia disatukan dengan Kristus dan kepala dan gembala. Singkat kata, melalui rahmat tabisan yang diterima seorang imam bukan menjadikannya semakin otoriter atau menjadi penguasa, melainkan rahmat tersebut menjadikannya semakin merendahkan diri sebagai pelayan. Dengan sendirinya menjadi jelas bahwa fungsi kekepalaan imam yaitu pelayan umat. Yang ketiga, imam sebagai gembala gereja. Gambaran Kristus sebagai gembala gereja menduduki posisi sentral dalam pastores dabo vobis yang berkaitan dengan kepala. Gembala baik tentunya mencerminkan seorang pribadi yang bersikap bela rasa, empati, mengenal dan memahami secara intim kawanannya, mampu memberikan perlindungan, kenyamanan, dan membimbing kawanannya. Singkat kata, kegiatan-kegiatan Yesus, Sang Gembala mengungkapkan cinta kasihnya, seluruh hidupnya dilukiskan sebagai perwujudan terus-menerus kan cinta kasih pastoral.
Dengan keutamaan cinta kasih pastoral, para imam mencontoh Kristus dalam penyerahan diri serta pengabdiannya. Cinta kasih pastoral menentukan cara kita berpikir dan bertindak, cara kita berhubungan dengan sesama. Cinta kasih tersebut menunjukkan tuntutan-tuntutan khas kepada para imam, bahwa penyerahan diri kepada Bapa dalam pengabdian kepada umat beriman. Sebagai penerus misi Kristus, pelayanan imam patut mencontoh atau mencerminkan kualitas cinta kasih kegembalaan Kristus. Semangat pengorbanan dan jiwa ketabahan seorang imam umat amat sangat diperlukan dalam proses penggembalaan umat beriman di dalam paroki. Gembala yang baik tidak selalu diterima domba-domba gembalanya. Kadang-kala ia ditolak, tidak diterima. Gembala perlu memiliki ketabahan, kesetiaan dalam melaksanakan tugas pelayanan, sehingga dia dahulukan adalah mereka yang datang mencari keselamatan. Yang keempat, imam sebagai mempelai gereja. Gambaran mempelai sebetulnya kurang mendapat perhatian atau kurang dimunculkan dalam Pastoris Deo Vobis. Gambaran mempelai melukiskan keterarahan keberadaan imam sebagai kepala gereja. Imam bukan hanya berada di dalam gereja, tetapi kepada atau bagi gereja. Imam adalah kelanjutan Kristus sebagai mempelai gereja. Seperti halnya mempelai, imam harus terarah dan terpesona pada gereja. Relasi kemempelaian itu menunjukkan relasi intim antara imam dan gereja atau paroki. Relasi seorang imam yang autentik dengan Kristus berakar dalam tabisan imamat sebagai sebuah sakramen sosial. Melalui gereja, imam membangun misteri keselamatan dan persekutuan yang real antara Allah dan manusia. Sebagai penutup dari presentasi saya ini tentang cinta kasih dalam kegembalaan di paroki, cinta kasih pastoral berada pada jantung jati diri, pelayanan dan spiritualitas imam. Ini berarti bahwa cinta berada pada jantung dari imamat ministerial dan semua dimensinya termasuk kepemimpinannya. Cinta kasih itu pertama-tama berakar dan bertumbuh pada ungkapan dari cinta Kristus Sang Kepala, Gembala, dan Mempelai. Kedua, persekutuan gereja merupakan arena di mana cinta kasih pastoral dihayati, meskipun cinta itu bertujuan bahkan melampaui gereja dan harus memeluk seluruh umat manusia. Cinta kasih pastoral ini menjadi ciri imam dan bisa hanya diungkapkan secara memadai oleh pemberian diri secara lengkap dan total. Pemberian diri ini diungkapkan dalam pelayanan sabda, sakramen, dan pemeliharaan pastoral, maupun dalam relasi-relasi yang didorong oleh keprihatinan pastoral dan pelayanan untuk kesatuan umat. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.